Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedes Putri Kinarsi dengan NIM 201230005 dari kelas PAI 6L. Saya di sini ingin membuat tugas akhir semester saya dengan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan dan periodisasi usul fikih pada mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak dosen Dr. M. Yusuf MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan usul fikih pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW ini, umat Islam itu belum mengenal yang namanya usul fikih sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini karena setiap persoalan yang muncul langsung diselesaikan oleh Rasulullah, baik melalui wahyu maupun melalui ijtihad beliau yang kemudian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun belum dibukukan, sebenarnya dasar-dasar usul fikih ini sudah diterapkan. Misalnya ketika Nabi itu menggunakan qiyas dan memberikan izin kepada para sahabat untuk berijtihad apabila tidak menemukan hukum dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh yang terkenal yaitu adalah ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk dan menjelaskan urutan dalam menetapkan hukum. Nah, selanjutnya pada masa sahabat, setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan yang dihadapi umat Islam itu semakin banyak karena wilayah Islam terus berkembang. Oleh sebab itu, para sahabat mulai melakukan ijtihad untuk menyelesaikan berbagai masalah yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pada masa ini, sumber hukum itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, tetapi juga ada ijma' dan qiyas. Sahabat juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan mulai mempertimbangkan dalam kemaslahatan umat dalam menetapkan hukum. Walaupun muncul perbedaan pendapat, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari perkembangan pemikiran hukum Islam, bukan sebagai konflik. Nah, yang terakhir pada masa tabi'in. Memasuki masa tabi'in ini, perkembangan usul fikih semakin maju karena persoalan yang dihadapi umat juga semakin kompleks. Pada masa ini muncul dua aliran besar, yaitu Ahlul Hadis yang lebih mengutamakan hadis sebagai dasar hukum dan Ahlul Ra'i yang lebih banyak menggunakan akal dan qiyas dalam menetapkan hukum. Selain itu, mulai terlihat adanya penyusunan metode yang lebih sistematis sehingga menjadi langkah awal terbentuknya usul fikih sebagai disiplin ilmu yang lebih teratur. Nah, selanjutnya yaitu periodisasi ilmu usul fikih pada era pramodern abad ke-7 sampai abad ke-18. Pada era pramodern ini, usul fikih berkembang secara mandiri tanpa campur tangan negara. Perkembangannya semakin kuat ketika Imam Syafi'i itu menyusun kitab Ar-Risalah yang menjadi dasar dalam merumuskan metode pengambilan hukum Islam. Pada masa ini, para ulama itu bebas melakukan ijtihad, sehingga perbedaan pendapat antar mazhab itu menjadi sesuatu yang wajar dan justru memperkaya khazanah hukum Islam. Nah, selanjutnya pada era kolonialisme abad ke-19 Masehi. Ketika memasuki masa kolonialisme, perkembangan hukum Islam itu mengalami perubahan yang cukup besar. Pengaruh sistem hukum barat membuat hukum Islam itu lebih banyak dibatasi pada persoalan pribadi, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Akibatnya, ruang gerak para ulama itu dalam mengembangkan hukum Islam menjadi semakin terbatas, karena banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kolonial. Nah, yang terakhir, pada era modern dari abad ke-20 sampai sekarang. Pada era modern ini, banyak negara muslim itu telah merdeka, tetapi sistem hukumnya masih dipengaruhi oleh sistem negara modern. Akibatnya, proses ijtihad yang sebelumnya dilakukan oleh para ulama mulai banyak digantikan oleh kebijakan negara. Dalam beberapa kondisi, penerapan syariat lebih menonjolkan aspek formal dibandingkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, bagian C, munculnya ilmu usul fikih sebagai disiplin ilmu serta aliran dan karya-karyanya. Yang pertama, munculnya usul fikih sebagai disiplin ilmu. Seiring berkembangnya masyarakat Islam, kebutuhan akan metode dalam memahami Al-Quran dan hadis juga semakin besar. Karena itulah usul fikih ini akhirnya disusun sebagai ilmu yang memiliki kaidah tersendiri. Tokoh yang paling berperan dalam perkembangan ini adalah Imam Syafi'i melalui kitab Ar-Risalahnya
yang menjadi landasan dalam proses ijtihad dan penggalian hukum Islam secara sistematis. Adapun aliran dalam ilmu usul fikih beserta karya-karyanya. Dalam perkembangan usul fikih terdapat 3 aliran utama. Yang pertama adalah aliran mutakalimin, yaitu aliran yang lebih menekankan penyusunan kaidah secara teoritis berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan akal. Yang kedua adalah aliran fuqaha, yang menyusun kaidah berdasarkan praktik hukum yang sudah berkembang sehingga lebih bersifat praktis. Sedangkan yang ketiga adalah aliran gabungan, yaitu perpaduan antara pendekatan teoritis dan praktis agar hukum Islam tetap sesuai dengan dalil sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa usul fikih itu berkembang secara bertahap, mulai dari masa Nabi, masa sahabat, hingga masa tabi'in. Awalnya belum menjadi disiplin ilmu, namun karena semakin banyaknya persoalan yang muncul, akhirnya usul fikih itu berkembang menjadi ilmu yang memiliki metode dan kaidah tersendiri. Perkembangan tersebut kemudian berlanjut hingga lahir berbagai aliran dan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.